Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Dinikahi dosen part 20. Mau saya kompresin perut kamu? Tanya Pak Alvin yang duduk di tepi ranjang. Aku bergeser sedikit menjauh. Enak saja dia mau ngambil kesempatan di atas kesusahan diriku. Walau ya aku yakin saja dia tidak mungkin berbuat hal-hal yang tidak senonoh padaku. Buktinya selama 2 bulan tidak pernah sama sekali dia mencoba-coba untuk menyentuhku, walau kami tidur satu ranjang. Ya kadang dia juga pindah ke sofa sih, hehehe. Terkadang aku merasa sepertinya Pak Arvin memang agak kurang normal. Janganlah, biar saya aja, tolakku sambil melotot. Dia tertawa. Lagian saya juga ogah, katanya, membuatku berdecak kesal. Aku melirik ke arah ponselnya. Sepertinya dia sudah selesai menelpon si Wati. Bapak keluar dulu Gih, saya mau naruh kompres di perut, ucapku mengusirnya. Pak Alvin menurut saja. Ia berjalan ke atas ke arah balkon kamar setelah menutup tirai jendela. Pak, panggilku. Dia menyahut. Kalau saya buka kerudung, Bapak nggak apa-apa kan? Tanyaku. Tidak ada sahutan. Saya gerah habis dikompres, terus ini mau maskeran. Nggak apa-apa ya? Tanyaku. Karena memang selama kami menikah, Pak Alvin tidak pernah melihat aku tanpa kerudung. Karena aku juga berusaha menjaga. Tidak seharusnya dia melihat auratku, walau kami suami istri. Bagaimanapun dia nantinya mau menceraikan aku. Iya, terserah kamu. Saya nggak apa-apa, ujarnya dari arah balkon. Tapi benar nggak sih dia nggak pernah ngelihat rambut aku? Lagian, saya pernah beberapa kali mergokin kamu nggak pakai kerudung, ucapnya sambil melangkah. Lalu ia mengambil ponselnya di atas nakas. Apa? Beneran Pak? Tanyaku dengan mata melotot. Dia mengangguk. Saya biasa aja tuh. Ih, gak bilang-bilang. Kalau tahu saya udah buka dari lama. Saya kan takutnya Bapak malah kegoda. Kesalku seraya melemparnya dengan bantal. Tergoda sama kamu yang krempeng itu, ejeknya. Enggak kali. Dia kembali melemparkan bantal ke arahku. Untunglah aku sigap menangkap sehingga tidak mengenai wajahku. Siapa yang tahu, ucapku kesal sambil menempelkan sheet mask ke wajahku. Udah, cepat kerjakan tugasmu. Besok saya nggak mau terima alasan sakit haid. Tugas nggak kelar, jelasnya. Loh, kok dia tahu kalau aku belum mengerjakan tugas review film darinya? Aku mendengus, lalu bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati agar perutku tidak tergoncang dan kembali sakit. Pilihan filmnya ada 7. Yang mana yang bagus, Pak? Tanyaku begitu laptop sudah ada di hadapan. Aku memilih mengerjakan di atas kasur saja. Minggu lalu, dia memang merekomendasikan kepada para mahasiswanya untuk memilih 7 film, yang masing-masing berbeda alur, namun rata-rata sama temanya, tentang disabilitas. Semuanya bagus, tinggal kamu pilih aja. Ada film tentang anak gifted, autis, Down syndrome, diseleksia, dan lain-lain. Jelas Pak Alvin. Aku manggut-manggut. Saya mau download yang anak gifted aja, Pak. Saya mau download yang anak gifted aja lah, putusku. Pak, downloadnya kok banyak iklan gini sih, kesalku. Download di Telegram, sarannya, sambil berjalan ke arahku membawa buku tebal. Oh gitu. Bapak ngapain kesini? Tanyaku saat Pak Alvin justru duduk di ranjang. Mau ikut nonton juga? Tanyaku. Sambil nonton, kalau saya bosan baca, udah lama gak nonton, ucapnya sambil membuka lembaran buku. Nonton sendiri di laptop Bapak. Aku memalingkan laptopku, tidak ingin berbagi dengannya. Dasar istri pelit, decaknya. Bukan pelit, tapi saya malas nonton sama Bapak. Hus, kataku ketus. Ya udah kamu nonton aja, saya dari kejauhan nontonnya, ucapnya. Ya udah deh, terserah. Main urat sama Pak Alvin di saat perutku sakit benar-benar tidak tepat, karena aku tidak mampu membantah dengan tanganku. Hihihi. Kamu boleh kok tetap buka kerudung di depan saya. Saya nggak ngelarang Mel, ucap Pak Alvin. Aku menoleh. Awas kalau nanti Bapak kepincut sama saya, ancamku. Haha, nggak bakalan, ejeknya. Aku mendengus pelan, lalu mulai menyetel video berukuran lumayan besar itu. Oh iya, aku lupa, ucap Pak Alvin dan beranjak dari kasur.
Lalu tubuhnya menghilang dari balik dinding, tempat di mana lemari pakaian berada. Aku ganggu kamu dulu sebentar, ucap Pak Alvin dan membuat ranjang berderit, karena dia naik ke atasnya. Ada apa? Tanyaku. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat. Apa itu? Tanyaku dengan mata yang menatap benda itu. Ambil, katanya. Aku mengernyit. Apaan ini? Jangan-jangan surat cerai. Kita cerai sebelum 1 semester gitu, tebakku. Ya kali, kamu gak bisa lihat apa? Masa surat cerai doang? Isinya setebal gini, tanya Pak Alvin, lalu menarik tanganku dan menaruh amplop itu di atas tanganku. Gak perlu ATM unlimited kan? Yang penting benda realnya ada, jelasnya. Ini modal yang dimaksud Bapak itu, tanyaku tidak percaya. Kami memang sudah membuat perjanjian bahwasannya ketika aku setuju menikah dengan Pak Alvin dan tentunya menikah kontrak, maka dia akan memberi modal usaha kepadaku. Dia mengangguk. Apa saya bilang? Saya itu gak bakal rugiin kamu, justru ngasih kamu modal buat usaha. Saran saya, bikin toko aja di lokasi strategis. Terserah kamu tempatnya di mana, jelas Pak Alvin. Aku menatap nanar amplop itu, padahal bukan ini juga yang menjadi landasan utama aku bersedia dinikahi Pak dosen. Tapi karena aku melihat bapakku begitu berharap agar aku bisa menikah dengannya, aku menghela nafas menerimanya. Oke, makasih Pak, ucapku dan menaruh amplop itu ke sisi kiriku. Kamu mau saya bantu sekalian cari tempat yang strategis, tanya Pak Alvin. Aku menggeleng. Gak usah, biar saya aja Pak, balasku. Tapi boleh gak saya minta sesuatu lagi sama Bapak? Jangan-jangan kamu minta harta gono gini, tuduhnya. Aku tertawa pelan lalu menatapnya lekat. Saya serius Pak, mau minta sesuatu, ucapku. Pak Alvin menganggukkan kepala. Iya, minta apa lagi? Sepanjang gak aneh-aneh saya kabulkan, jawab Pak Alvin sembari menatapku juga. Nanti setelah kita cerai dan Bapak menikah dengan wanita pilihan Bapak, saya harap jangan pernah menampakkan diri lagi di kehidupan keluarga saya, khususnya Bapak saya, ucapku dengan serius. Belakangan, melihat hubungan Pak Alvin dan Wati yang tidak main-main, aku menjadi harus siap untuk kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi suatu saat sebelum aku dan Pak Alvin bercerai, justru hubungan mereka berdua terungkap, atau ya banyaklah kemungkinan lainnya. Aku takut di saat itu terjadi, justru yang sangat terpukul di sini adalah bapakku, pria yang membuatku ingin benar-benar berbakti kepadanya. Pak Alvin tercenung sesaat, matanya menatap buku di hadapannya. Sekian detik, dia mengangkat kepala. Baik, tapi kenapa saya harus begitu? Bukannya kita berpisah baik-baik, tanya Pak Alvin. Enggak, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita boleh berencana Pak, tapi Allah juga yang nentuin. Saya hanya antisipasi, barangkali perpisahan kita tidak sesuai rencana, jelasku. Saya harap tetap sesuai rencana, ucap Pak Alvin. Menurut Bapak, setiap manusia itu berbeda-beda nggak sih dalam hal kebahagiaan mereka, tanyaku. Ya, tiap orang berbeda-beda, karena bahagia itu relatif. Ada yang bahagia karena bisa setiap hari membaca buku, ada yang bahagia ketika bersama dengan orang yang dicintai, ada yang bahagia ketika dia bisa lepas dari beban pekerjaannya, dan macam-macamnya lah, katanya santai. Nah, karena kebahagiaan tiap orang beda, maka kebahagiaan saya salah satunya adalah tidak ingin melihat bapak saya kecewa. Bapak paham maksud saya? Tanyaku. Iya, saya mengerti. Saya nggak bisa bayangin nanti bagaimana respon bapak ketika tahu kita cuma pura-pura. Saya jamin bapak kamu gak bakal tahu. Kita bakal buat skenario serapi mungkin, jelas Pak Alvin dengan mantap dan yakin. Aku hanya mengangguk lalu membuka aplikasi play video di laptop. Ya udah, saya mau ngerjakan tugas dulu, kataku. Pak Alvin hanya mengangguk dan meneruskan aktivitasnya membaca. Film yang mengisahkan anak jenius itu sudah terdownload dan aku pun mulai fokus untuk menonton, mulai dari bagian awal hingga ke bagian yang astagfirullah. Tiba-tiba ada adegan romantis yang dilakukan oleh tokohnya. Aku meneguk ludah sendiri, lalu sedikit melirik ke arah Pak Alvin. Namun ternyata dia menegurku. Kamu biasa menyaksikan adegan kayak gitu ya? Tanyanya. Aku menoleh, hendak membantah, namun tiba-tiba malah lampu kamar Pak Alvin mati. Jep. Saking kagetnya, aku malah meluk Pak Alvin. Hening. Aku segera melepaskan tanganku dari pinggangnya, namun tidak kusangka tubuhku tertarik ke pelukannya. Pak, lepas, ucapku mencoba berontak dalam kegelapan. Dia malah diam saja, membuatku mendongak dan dapat kulihat wajahnya dan matanya sedang mengarah padaku. Cahaya dari laptop membuat mata itu terlihat benar-benar menatapku dalam.
Jantungku berpacu cepat. Dalam posisi seperti ini, entah mengapa rasanya sulit melepas tatapan dari Pak Alvin. Lampu kamar akhirnya kembali menyala. Namun aku masih entah terpesona atau apa menatap Pak Alvin. Tangan Pak Alvin malah memegang kedua sisi wajahku. Wah, jangan-jangan dia sudah tergoda. Panik gak? Paniklah, masa enggak? Aku berusaha menghentikan kelakuannya, menyadarkannya kembali. Jangan sampai dia benar-benar kehilangan akal. Apa yang Bapak lakukan? Tanyaku cepat. Lalu berusaha menjauh beberapa meter darinya. Pak Alvin terlihat salah tingkah, lalu menggaruk tengkuknya. Itu, saya mau ke kamar. Saya mau ke kamar mandi, ucapnya cepat dan beranjak dari kasur. Sedangkan aku malah meraba wajahku yang rasanya panas sekali dan masih terasa sentuhan Pak Alvin di sana. Dan aku memegang dadaku yang terasa sekali berdebar tidak karuan. Ada apa ini? Aku menangkupkan tangan di depan dada. Sampai saatnya tiba, aku tidak boleh memberikan apa yang aku punya pada Pak Alvin, walau dia saat ini suamiku. Tidak boleh. Aku menggelengkan kepala, lalu menoleh ke arah laptopku yang sudah tidak menampilkan adegan itu lagi. Jangan bilang Pak Alvin kepincut sama aku, tanyaku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.